Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal kamu belum diuji seperti orang-orang sebelum kamu? Mereka dilanda musibah dan kesengsaraan, dan diguncang oleh berbagai cobaan hingga Rasulullah dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapan pertolongan Allah akan datang?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Orang masih benci, tapi gara-gara itu dosa berguguran, diampuni, tenang, selamat. Bisa jadi pertolongan. Nah kan dosa tuh ujung-ujungnya dua nih. Dosa kalau terus-menerus dilakukan, pilihannya cuma dua. Allah buka, biar malu sekalian. Karena biasanya kalau udah viral, baru tobat. Kalau nggak ketahuan, nggak tobat-tobat. Ya. Dua, masih nggak tobat juga. Ini udah ya pilihan mau nggak mau. Ya. Allah matikan ketika sedang bermaksiat. Ya. Terus ketika akhirnya itu kejadian, kata guru kami, mungkin karena terlampau terus-menerus, masih gak berhenti juga, maka ya sudah, mau gak mau, biar jadi pelajaran bagi hamba Allah yang lain. Ya, nah istilah, ya, maka ya itulah yang penting ya, yang Allah suka, ya, definisi nikmat dan musibahnya dilurusin dulu. Karena kalau nikmat masih berarti, oh nikmat itu kok kalau keinginan saya dikabul, oh enggak, kata siapa, ya. Tapi nikmatnya nanti, bismillah, adalah ketika apapun yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Jadi nikmat itu sederhana, apapun yang membuat kita tambah dekat kepada Allah. Mau bentuknya diselingkuhin, mau bentuknya motor hilang, bisa jadi nikmat, bisa, asal jadi jalan tambah dekat sama Allah, ya. Seperti itu. Musibah berarti apa? Kebalikannya. Apapun yang membuat kita tambah jauh dari Allah. Apapun. Meskipun naik gaji, meskipun uang belanja nambah, tapi malah dipakai maksiat, coba. Nikmatnya belah mana? Nih, saya contoh survei ya. Jadi semuanya kan masih berupa ujian ya. Nanti baru dari ujian itu bisa jadi nikmat atau musibah. Contoh. Nanti ketika akhirnya sudah ini yang jadi tujuannya, selalu Allah terus. Coba lihat orang, bismillah, lihat orang soleh manapun, orang makin soleh, lihat kira, makin gak pernah ngeluh, gak pernah ngambek, jarang kelihatan sedih, ceria aja, ya. Semua serba, namanya orang Indonesia mah selalu untung ya. Jatuh dari motor, untung aja gak kena kepala, ya. Kakinya udah pengkor, untung aja gak dua-duanya, ya. Mobilnya hilang, untung gak sama rumah-rumahnya. Sampai tahu gak cerita si Kabayan? Kalau di Tanah Sunda ada cerita si Kabayan. Ceritanya si Kabayan pulang bawa motor baru, manggil istrinya dari luar, digerung-gerung, ngeng. Istrinya siapa namanya? Iteng keluar, tak dulu nuju masak, lagi masak. Ih, gimana sih lama, dijemput ke dalam, motornya ditinggal. Digandeng tangan istrinya keluar, motornya hilang. Udah gitu, waduh, katanya mau kasih lihat motor. Kata kabayannya apa coba? Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? Iya, untung saya udah turun dari motornya. Kalau nggak saya ikut dicolong sama malingnya. Coba gimana tuh? Kabayan teh ngaco, aneh, konyol, tapi coba gak pernah gimana stresnya orang kayak gitu. Semua selalu untung aja. Padahal kalau ada malingnya juga nggak mungkin ada orang di motor dicuri sama maling, didorong gitu, ikut di motor, maling lagi ngapain nyuri motor aku ya, kan lucu juga, ya. Ayo udahlah, gitu ya. Kayak istilah, makin tinggi ketakwaannya, makin tinggi ketaatannya, ya lihat aja. Nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngambek. Ketemunya aja udah enakin hati, Bu. Ngelihat dia tuh bikin, oh iya ya, ingat Allah. Dan ingat Allah, hati jadi tentram. Ya, nih ngaji kayak gini, tambah gelisah atau tambah tenang, Bu? Tenang. Nah, kan bukan karena siapa yang berbicara, tapi karena kita telah membuktikan berarti firman-Nya Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Surat ke-13 ayat 28. Ya, surat ke-13 ayat 28, ya, surat Al-Ra'd. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Nah, kita dari tadi lagi ngomongin Allah, jadi ingat
Allah. Ingat Allah, hati jadi tenang. Itu kan, bener kan? Coba ingat utang sekarang, tenang nggak? Enggak ya. Jangankan gitu, ingat orang juga masih bisa ya. Ada yang orang yang mengingat dia malah tambah kesel ya, karena mungkin pernah disakiti olehnya. Coba kalau ingat Allah, oh beda ya. Jadi kalau insan kita masih stres, kalau lihat aja di hatinya berarti lagi belum Allah. Berarti kan saya perlu penggugur dosa. Tahu-tahu dia mencaci saya berbuat buruk. Kan lumayan, baik banget ya dia ya. Saya lagi pengen beliin kue bolu nih untuk yang fitnah saya. Tapi kan aibnya dibuka oleh dia. Kan manusia itu tambah baik kalau dikasih tahu kekurangannya. Nyamuk aja mati karena tepuk tangan. Masa saya pengen ditepuk tanganin terus? Ya. Coba lihat ya, dia begadang, telat makan hanya untuk mencari keburukan saya. Dicari foto-foto saya yang lama di Facebook, di Instagram. Coba sampai kurang tidur. Coba orang yang aku cinta sama kita mau 24 jam ngelakuin hal kayak gitu? Enggak tuh. Kok dia cinta banget ya sama aku. Udah gitu akhirnya dibocorin lagi ke orang-orang. Saya jadi tahu apa yang harus saya perlakukan. Saya jadi tahu apa yang harus saya perbaiki dari diri saya. Karena dia bocorin. Kok dia cinta banget ya sama aku ya. Masya Allah. Tapi kan kamu jadi dihina. Kehinaan yang disebut sama mulut orang lebih sedikit daripada kehinaan yang saya yang asli. Orang ngehina apa sih? Dasar Denis, kamu banyak omong. Cuman dibuka satu aib saya yang banyak omong. Orang nggak tahu saya banyak utang, banyak cicilan. Nggak dibuka sama Allah. Nah, kenapa harus ngambek? Tapi kamu udah tolong dia, dia malah jahat. Kan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka, weh. Apa artinya satu dunia cinta tapi Allah benci? Nah, tapi kelakuannya nyebelin kok. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Coba, apa kita meninggal ditanya, kamu tahu nggak tetangga kamu kelakuannya apa? Enggak, masa malaikat nanya kayak gitu? Ya, apa peduli? Ya. Udah weh. Yang penting lihat semua hal dari sudut pandang Allahnya jadi kebaikan. Gaya ibu-ibu pada ngaji sok soleha, jawab weh, doain aja Ustaz, karena ngaji itu bukan tanda orang soleha, tapi pengen jadi soleha ya. Berhasil jadi soleha nggak tahu, Allah tolong jadi, Allah nggak tolong ya saya mah hamba ikhtiar weh. Orang mau ngomong gimana gitu, alhamdulillah sudah aja bukan di mulut orang. Siakan. Enak tidak? Enak kan, nggak ada ruginya, aman. Masya Allah. Lihat orang berdakwah, padahal kemarin baru kita lihat dia maksiat. Ya udah tuh, hidayah mah datang bisa kapan aja. Coba, manusia yang paling rugi itu siapa? Adalah orang yang ngelihat orang maksiat. Oke, yang maksiatnya dosa betul, tapi ternyata malamnya tobat. Tahajud, nangis sejadi-jadinya bertobat di sisi Allah. Bisa jadi malam itu juga udah diampuni sama Allah. Kita yang ngelihat orang itu maksiat, pasti kita gibahin sampai bulan depan. Coba Bu, yang maksiatnya udah diampunin Allah, kitanya dapat dosa sampai bulan depan. Yang maksiat orang yang dosa kita. Siapa lagi yang lebih rugi dari orang kayak gitu? Ya. Kadang sampai ngeliatnya ada grup, ya, grup kerjaan di kantor ada 10 orang, ada grup kantor isinya 10 orang, tapi dibuatkan grup baru yang isinya sama persis dengan grup kantor, tapi isinya 9 orang, minus 1 si kepala cabangnya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Ya. Ya. Insya Allah. Jadi udah weh, tenang aja, nggak rugi. Kapan masih rugi tadi? Kalau kita standarnya masih yang kita suka. Udah, yang kita suka teh apa sih? Ya mau diapain? Dipuji. Lumayan lah ya. Kadang ada yang lebih jahat lagi. Waktu itu teh ada teman baru cukus kumir, Bu. Tahu cukus kumir? Cukur kumis, cuman ketuker R sama S-nya ya. Jadi cukus kumir. Ya. Yang penting ibu sama-sama ngerti ya. Dipuji tapi pujinya nanggung. Lo habis cukur kumis, lo terlihat lebih muda 4 menit ya. Nah, lumayan kan 4 menit bisa 1 kali sholat lo itu. Nah, Insya Allah ya. Udahlah, jangan kayak gitu. Dipuji ya udah. Dicaci kayak sama aja. Denis, monyong kamu? Apa mulut saya langsung mancung? Ini aja. Ya.
Ini aja. Malah yang nyebut monyong yang menghina yang harus majuin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir, Bu. Susah. Kita tuh menderita aslinya karena tadi ya. Standarnya bukan yang Allah suka, tapi yang kita suka. Ya. Sehingga nanti nggak heran nih misalkan ada orang baru gajian 20 juta sebulan. Malah ngambek, percuma gaji segini. Saya baru bahagia nanti kalau gajinya udah sebanyak dia. Duit lewat doang sebulannya. Suruh siapa punya banyak cicilan? Ya. Kadang yang dicicil kan kalau mau jujur nggak semuanya butuh tuh. Cuman keinginan. Ya. Pak, tetangga tuh udah ganti mobil baru. Dia kan jabatannya di bawah papa. Yang di rumah dia masih bisa jalan, mah nggak bisa. Gengsi, ya. Lebih gengsi. Cicilan baru. Ya. Akhirnya tetangga cuman keren ya si bapak itu mobilnya baru. Ya elah manggil ayam kayak gitu, Bu. Ayam, ayam. Tuh, apa bedanya? Ibu pengen saya gituin? Sini, Bu. Tuh. Ya. Tapi senang nih gituin. Kecuali setelah habis ngambil cicilan baru, orang muji teh sambil ngasih duit buat bantuan cicilan. Ya. Ih kerennya mobil kamu, ini udah 1 juta bantuin cicilan. Nah, enggak kan? Ya. Udah, ya habis dipuji orang, kita di rumah stres mikirin nggak bisa tidur. Ini gimana beresin cicilannya? Ya. Biar tekor asal kesohor. Hatinya tinggal Allah saja. Udah yuk balikan kepada Allah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, beliau menyebutkan bahwa orang tuh kalau masih gampang menderita 2 alasannya. 1, karena dia membaguskan dunianya, dan 2, menghancurkan akhiratnya. Kayak gini lah ibaratnya, rumah kita di ujung jalan tuh. Buat ke rumah itu harus naik jembatan. Ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Jembatannya indah, Bu, pasangin karpet merah, pegangannya dari emas, lampu hias, tanaman hias, ya indah luar biasa. Tapi rumahnya bobrok, pintu nggak bisa dikunci, tembok bolong, atap retak, tembok rusak, ya. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di kolong jembatan? Ya kan? Iya. Kita pengen tinggal di rumah. Ya ibarat gitu, kita sekarang lagi di jembatan nih. Kalau hanya sibuk mempercantik jembatannya saja, lupa memperbaiki akhiratnya, pasti nggak enak hidup deh. Padahal uang aku udah lebih banyak dari dia. Padahal mobil aku udah lebih bagus dari dia. Nah, tidak cukupkah itu jadi renungan? Insya Allah. Dan yang paling penting ini ya, saya tuh kemarin ngeliat, dulu sempat mengajar di satu sekolah, dan akhirnya mereka wisuda angkatan pertama. Jadi ada harunya, ya Allah, mendengar ucapan mereka dan apresiasi mereka, wajah bahagianya ketika lulus. Saya jadi mikir, terus ngelihat ada di kesempatan yang lain juga ada pengumuman. Kadang kalau ada orang meninggal suka ada pengumumannya di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah berpulang siapa bin siapa gitu ya. Kan kalau orang, kan kadang orang tuh namanya sama ya. Misalkan nama Agus di Indonesia ada berapa banyak? Ya, banyak banget. Terus misalkan ditanya, kalau misalkan Bu, insya Allah semua orang yang ada di sini kayaknya kenal lebih dari 1 orang nama Agus ya. Ya, kira-kira kalau misalkan 1 ada yang meninggal, Bu, kita nanyanya gimana? Agus yang mana? Ya. Nah, kira-kira Bu, kalau kita yang meninggal, Denis yang mana? Enak nggak kalau jawabnya itu yang biasa ngutang? Enak tuh. Karena waktu pengumuman itu ada orang nanya, si Fulan yang meninggal, Fulan yang mana? Itu yang biasa azan di masjid. Aduh, nikmat sekali itu panggilannya. Oh iya, yang selalu paling awal kalau sholat. Aduh, Masya Allah. Nah, kadang kita baru tahu diri kita tuh kudu nunggu kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita yang sudah nggak ada, kan kita mikir, ya Allah, saya itu udah jadi apa sih selama ini? Saya ngebayangin gitu ya, di hadapan orang-orang teh, Denis yang mana? Kalau misalkan Denis yang jahat itu, Denis yang sombong itu, Denis yang banyak dosa, kayak, walaupun kita tahu ya, surga kita bukan di mulut mereka, bukan di ucapan mereka, tapi kan orang tuh bisa lebih ngelihat lebih netral daripada apa yang kita lihat kalau bercermin, ya. Kadang kita ngerasa diri kita seperti apa, padahal di hadapan orang lain enggak. Betapa banyak anak yang ngaku siap untuk menikah, tapi
Orang tuanya berkata, alah nek, dek, bangun aja jam segini, gimana siap pengen nikahin anak orang, gitu kan? Tapi dia ngerasanya udah siap. Nah, pandangan orang lain kadang kan bisa lebih netral, ya. Ya dari kacamata orang lain. Saya mikir, ya Allah, saya tuh udah jadi apa selama ini hidup teh? Udah jadi manfaat atau belum? Atau malah jadi tambah banyak dosanya sejauh ini? Makanya sebisa mungkin setiap kali satu kejadian, ketemu dengan siapapun, kenal dengan siapapun, yang dipikir udah bukan masalah saya untung apa nih kenal sama dia, tapi adalah dengan kenal sama dia, gimana caranya saya tambah banyak dekat sama Allah, tambah pahalanya sama Allah. Tahu-tahu Allah kenalkan sama orang yang belum bisa ngaji, padahal usianya sudah sepuh. Kan bukan untuk menunjukkan kita lebih mulia, enggak kata siapa. Tapi bisa jadi, oh Allah teh memperkenalkan saya kepada dirinya, mungkin untuk jadi ladang pahala. Jadi bisa saya ajarin ngaji, kan coba lumayan pahala jariah. Anak kecil dari masih kosong ke tas kosong, kita yang ajarin Al-Fatihahnya, dia jadi orang muslim yang minimal sholat sehari 5 waktu dalam sehari, sampai dia meninggal puluhan tahun kemudian, berapa transferan pahala tuh dapat dari anak kita. Makanya kadang bisa jadi manusia yang paling beruntung sejagat raya itu adalah guru PAUD kayaknya. Ya, iya, gue ngajarin huruf hijaiyah, ngajar dunianya mah nggak seberapa, Bu. Ada guru PAUD dekat rumah 250.000 Bu sebulan, Bu. Hah? Masya Allah, tuh nggak dibayar ya. Tapi gede rumahnya. Tuh Allah jamin, ya. Berarti kan rezeki kan nggak cuma dari gaji. Gaji mah adanya di tukang bakso, Bu. Kadang suka habis duluan gajinya. Nah. Ya, minta gajinya udah habis. Insya Allah. Minta gajinya ya Pak, bos saya, kamu karyawan saya, bukan kok minta gaji. Maaf ya, ngalantur kemana-mana. Tapi ya udah. Udahlah, tenang. Kadang renungin, ya Allah, saya hidup jadi apa? Udah lebih banyak ngejar yang diri ini suka atau yang Allah suka? Karena kalau yang ngejar diri ini suka bisa jadi dapat, Bu. Uangnya beneran dapat, jabatannya beneran naik, popularitasnya beneran meningkat. Tapi kalau misalnya gara-gara itu kehilangan keridhaan Allah, rasa rugi gitu. Misalkan kajian sehari, misalkan udah jadwal keempat atau kajian kelima, udah paling malam, mulai udah dari subuh. Oh, fisik drop. Tinggal bayangin, ya Allah, ini apa yang didapat bela-belain. Kalau udah capek kayak gini, terus engkau masih tidak ridho, ya Allah, tuh buat apa ini bak-bak gini semua? Kayak Allah, apa yang dikejar? Masa cuma ngejar, wah mereka semua harus kagum mendengar ceramah saya? Nggak jadi apa-apa. Sekagum-kagumnya orang, tapi diri ini malah tambah jauh dari Allah. Bukannya malah mengagungkan Allah, malah mengagungkan diri sendiri. Hancur. Jadi ya udah, ya Allah aja. Tahu-tahu ada yang mencaci padahal udah berusaha. Ya udahlah, penyempurna itu mah, transferan pahala. Kita tahu siapa diri kita yang asli. Allah tahu kita pas sendirian pernah berbuat apa aja. Enggak Allah buka semua kan? Maka ngapain kita harus sakit hati sama jahatnya mulut orang? Dia lagi transfer pahala aja udah. Jadi nggak rugi. Dalam Islam itu yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang zolimi. Silakan mau diapain aja. Yang penting jadi tambah dekat kepada Allah. Karena tadi ya, agar tidak jadi istidroj, setiap terjadi sesuatu yang harus paling pertama kita pikirin adalah gimana caranya saya tambah dekat kepada Allah.